Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Yesaya. Ini sudah di bagian-bagian akhir dari Trito Yesaya ya, dari pasal 56 sampai pasal 66. Kita masuk kepada suatu tema mengenai kemuliaan Sion. Ini judul dari ELA itu pasal 60. Kemuliaan Sion yang akan datang. Jadi kita tahu konteks sejarahnya, ini ceritanya mengenai orang yang sudah pulang ya dari pembuangan di Babel. Dalam 3 rombongan kita tahu itu, Zerubabel bangun bait suci, terus Nehemia, Ezra dulu ya. Dia membangun kecintaan umat itu kepada Taurat Tuhan. Dan kemudian dari Nehemia membangun tembok. Dan kita tahu kondisi daripada umat yang kembali ya, umat Israel yang kembali ke tanah perjanjian itu, ke Yerusalem, dalam kondisi yang ya tidak kondusif lah ya. Banyak masalah-masalah baik dalam pembangunan bait suci, ada ketertundaan selama 14 tahun karena ada tekanan-tekanan dari bangsa lain ya. Kemudian kondisi secara ekonomi juga ya, kota Yerusalem itu sudah hancur bait sucinya betul-betul ya. Terus kemudian juga rumah-rumah orang besarnya dan bahkan tembok, jadi seperti reruntuhan begitu ya. Kondisinya tidak seperti dibayangkan lah kepada orang yang buangan itu. Dan nampaknya pekerjaan Tuhan tidak begitu lancar seperti yang dibayangkan oleh umat buangan itu. Kemudian juga ada dosa-dosa, terutama bahkan dari para pemimpinnya. Imam-imam ya, orang-orang Lewi ada yang mulai kawin campur lagi dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Bahkan imam besar di situ yang namanya Eliasib itu cari keuntungan lagi dari bait suci. Ya, waktu zaman Nehemia juga ada nabi-nabi palsu lagi. Memang kondisinya tidak seperti yang mereka harapkan lah. Mereka pikir kali pulang dari Babel kita bangun lagi bait suci apa semuanya kayaknya lancar gitu mungkin bayangan mereka. Tapi ternyata tidak seperti itu. Dalam kondisi ini, nah inilah suara kenabian dari Trito Yesaya ini memberikan suatu nubuat ya. Suatu pengharapan juga bahwa akan ada nanti kemuliaan. Kemuliaan Tuhan akan dimanifestasikan di dalam umat pilihan orang buangan itu yang kembali ya. Mereka biarpun dia dalam kondisi apapun juga, mereka ini umat pilihan Tuhan. Oleh istilahnya ini the remnant yang tersisa. Mengapa demikian? Karena di Babel itu banyak orang nggak pulang. Dalam rombongan Zerubabel itu aja hanya 50.000. Sementara diperkirakan sekitar 2-3 juta barangkali yang tersebar itu ya. Bukan hanya di Babel, di Asyur juga dan di daerah. Waktu itu zaman Esther itu raja siapa tuh? Ahasiweros ya, tuh ya. Itu sekitar segitu ya. Jadi yang pulang itu orang yang jumlah yang digerakkan Tuhan. Kalau lihat Ezra pasal 1 itu orang-orang yang digerakkan Tuhan saja mau pulang ke situ, ke Yerusalem untuk membangun bait suci, membangun lagi kota itu, membangun temboknya. Itu hanya orang-orang yang pilihan loh ya. Saya mengatakan ini walaupun dia kecil begini dan kondisinya memprihatinkan, tapi mereka adalah umat pilihan Tuhan di antara umat Israel yang banyak itu, mayoritas itu ya. Dan Tuhan menyatakan akan datang nanti kemuliaan. Memang saat itu belum ya. Nah, mari dulu saya baca dulu pasal 60 itu ya, ayat 1 dulu ya. Ini suara kenabian daripada Trito Yesaya itu. Dikatakan di sini, bangkitlah menjadi teranglah. Ya. Kenapa dibilang bangkitlah? Ya karena memang kondisinya mereka akhirnya melemah juga. Ya, kondisi ekonomi susah ya, makanya dalam zaman Hagai itu bernubuat mereka sempat meninggalkan pembangunan bait suci karena akhirnya sibuk bangun rumah masing-masing karena memang kondisinya memaksa mereka seperti itu ya. Walaupun ditegur juga sama Nabi Hagai, yang kau gara-gara kau nggak peduli dengan bait suci ini. Dalam konteks perjanjian lama itu kan bait suci itu simbol daripada kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan begitu ya. Kalau ini nggak dipedulikan ya kalian sibuk sendiri,
Ya lihatlah, katanya kalian menabur banyak, menuai sedikit, ya kalian naruh uang dalam kantong, kantongnya bolong, ya. Jadi tetap umat pilihan Tuhan ini yang sedikit ini, yang walaupun kondisinya bagaimana, ya didorong juga tetap harus bangun ini bait suci. Karena itulah tujuan kamu datang ke situ dari Babel itu, ya. Akhirnya mereka bangun, selesailah pendeknya, ya. Dan kondisinya mereka lemah lah, ya. Dalam ada beberapa hal membuat mereka lemah juga. Di sini makanya suara kenabian, bangkitlah, menjadi teranglah, ya. Sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, disinilah semangat ya diberikan suara kenabian itu kepada umat buangan ini, umat Israel ini. Bukan tujuannya apa? Ayat 2 mengatakan begini, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Nah, ya. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, akibat daripada itu, ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya. Dan kalau kita baca seluruhnya, kita nggak usah baca ini satu pasal ini. Tapi intinya, bahkan kelimpahan dari seberang ayat 5 ya, saya loncat-loncat dulu saya baca. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ya. Ayat 6 ya, semua akan datang, mereka membawa emas ya, ayat 7 ya. Kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot tersedia untuk ibadahmu. Karena Tuhan bilang, aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ya, dan memang yang dibangun Zerubabel kan, iya dibanding dengan bait suci yang dibangun Salomo, waduh jauh sekali. Ya, jauh sekali. Ya. Tapi Tuhan janji inilah, artinya, dikatakan ayat 11, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Ya. Terus ayat 12, sungguh bangsa kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap dan sebagainya ya. Intinya, ini kita bicara dulu di sini sampai sini aja dulu ya. Memang nubuat ini panjang ya. Penggenapannya itu bahkan barangkali sampai ke langit dan bumi yang baru, karena dikatakan di sini ayat 19, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, ya. Ini kalau kita lihat di Wahyu pasal 22 ayat 5 itu bagian terakhir, ini memang penggenapannya. Di mana matahari, bulan nggak ada lagi ya bagi umat Israel, tapi Tuhan yang menjadi terangnya, terang sejatinya. Jadi nubuat ini memang panjang. Memang nubuat itu bersifat seperti itu ya. Kalaupun dia digenapi bisa disebut partial fulfillment, penggenapan yang sebagian aja dulu ya. Bukan berarti ya dibanding sekarang ini ya, Israel sekarang lah katakanlah. Dulu kita lihat dulu lah Israel sekarang ya. Memang ada kasus ya, bukan kasus. Waktu Yesus itu tahun 30 Masehi, dia kurang lebih dia melayani dan Israel menolak ya, menyalibkannya. Itu Yesus sempat menangisi Yerusalem kan. Engkau sebenarnya Yesus itu rindu ya, seperti induk ayam mengumpulkan apa sebagainya, tapi mereka tolak. Akhirnya dinubuatkan yaitu keruntuhan Yerusalem tahun 70 Masehi, waktu itu Jenderal Titus, orang Roma itu. Dan hancurlah Israel, tercerai-berai kembali. Selama hampir 2000 tahun. Orang Yahudi lari ke sana kemari gak jelas, bahkan dibenci oleh bangsa-bangsa. Yang kita dengar tahu itu zaman Hitler itu ya. Orang Yahudi dibunuh 6 juta orang. Dia dikasih makan buat binatang-binatang apa. Itu cuman itu yang kita dengar, tapi sebenarnya banyak kasus-kasus di mana orang Yahudi dibenci oleh bangsa-bangsa selama 2000 tahun hampir. Baru tahun 1948 masih dibantu oleh Inggris ya waktu itu. Negara Israel bisa menyatakan diri ya. Ada lagi peristiwa perang 6 hari itu, Jenderal Moshe Dayan itu yang matanya satu itu yang akhirnya Tuhan berkarya dan sebagainya. Akhirnya sekarang Israel
ya udah lemah ya dibanding dengan kondisi yang di sini ya tentu jauh lebih ya apalah. Ada orang memperkirakan sepertiga harta dunia ini itu di tangan Israel. Sepertiga ya. Itu saya ingat almarhum Maurice Rollo itu yang pernah ngomong begitu. Bertiga itu maksudnya harta Israel di Israel itu maksudnya termasuk konglomerat yang ada di Amerika. Pokoknya keturunan Yahudi lah. Sepertiga hartanya. Ya sepertiga lagi ada organisasi Katolik itu yang memilikinya. Baru sisa-sisanya bangsa-bangsa lain ya. Kita inilah sisa-sisanya ya. Jadi ini kemuliaan Sion yang akan datang, nubuat ini panjang sekali sampai kepada zaman berikut, zaman kerajaan 1000 tahun kalau kita lihat di kitab Wahyu itu, terus sambung zaman langit dan bumi yang baru di mana matahari dan bulan nggak lagi jadi penerang ya. Tapi kemuliaan Tuhan langsung di situ. Ya, itu nggak kita bicarakan dulu. Yang kita bicarakan di sini dulu. Kemuliaan Tuhan yang termanifestasi ke dalam bangsa Israel itu karena kita lihat di sini saya menyebutnya kemuliaan lahiriah. Maksudnya kemuliaan yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan perjanjian Yahweh dengan bangsa Yahudi yang diperantarai Musa itu waktu itu di Gunung Sinai, ya. Memang perjanjiannya bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan akan termanifestasi kepada bangsa ini secara lahiriah. Kalau saudara lihat dulu sebentar ya. Keluaran 19, gak usah lah kita baca lah itu. Saudara baca sendirilah. Keluaran 19 dengan 20 juga di situ ada. Tapi yang 19 inilah. Itu dikatakan Tuhan, aku berjanji, Yahweh, bahwa engkau akan menjadi harta kesayanganku di antara bangsa-bangsa ini ya. Dan dipilihlah Tuhan, oleh Tuhan ini Israel ya. Tentu keturunan Abraham kan kita tahunya. Kemudian yang kedua, engkau akan menjadi bangsa yang kudus. Dipisahkan semata-mata untuk maksud Yahweh. Baru yang ketiga, engkau akan menjadi bangsa yang semuanya raja-raja dan imam-imam. Dengan maksud imam-imam itu membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa, memberkati ya, dan membawa bangsa-bangsa kepada Yahweh. Jadi Israel ini umat pilihan Tuhan, dia diberkati secara lahiriah ya, menjadi kepala di antara bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa ekor. Dengan maksud juga supaya jadi berkat gitu ya. Bukan artinya Israel diberkati terus Tuhan nggak peduli dengan bangsa-bangsa lain. Enggak. Ingat ya, perhatikan di sini. Ayat 2 di pasal kita ini. Kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dengan maksud supaya Israel, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang. Ini ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Karena terang Israel ini sebenarnya kemuliaan Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan juga memberkati bangsa-bangsa lain juga. Memang itulah perjanjiannya dengan Abraham juga kan. Olehmu dan keturunanmu seluruh kaum di muka bumi, bangsa-bangsa akan diberkati. Hanya, ini yang saya mau masuk dulu kepada poin yang menurut saya inilah tema kita. Kemuliaan Tuhan yang termanifestasi dalam konteks perjanjian lama itu bersifat, saya menyebutnya lahiriah atau jasmaniah, yang kelihatan lah dengan mata lah ya. Israel akan menjadi bangsa yang besar dalam arti ya kelihatan hartanya ya, jadi kepala ya, kepintarannya juga. Ini orang Yahudi kan pinter-pinter, udah banyak diakui itu, bangsa-bangsa mengaku itu orang Yahudi pinter-pinter. Ilmu teknologi informasi yang belakangan ini kan semuanya rata-rata mereka yang ininya, penemu-penemunya yang menguasainya lah. Ya. Jadi konteks perjanjian lama memang sesuai perjanjian. Ingat ya, sesuai perjanjian memang kemuliaan Yahweh yang termanifestasi itu kepada bangsa Israel itu bersifat lahiriah, bisa dilihat dengan mata jasmani. Tapi kemuliaan Tuhan yang termanifestasi dalam konteks perjanjian baru
Nah, ini dia bersifat batinnya. Ini yang harus dibedakan dulu, karena saya mau cerita nanti ini sebenarnya denominasi itu tidak melihat itu. Ya, ada sejarahnya ya. Coba dulu kita lihat dulu gereja mula-mula ya, yang dari Alkitab ini lah dulu. Kemuliaan mereka itu kemuliaan yang batinnya. Ya, Alkitab juga mengatakan harta dalam bejana tanah liat. Ya, hartanya gereja mula-mula itu adanya di dalam bejana tanah liat. Artinya di dalam tubuh ini ada harta di dalamnya, dalam batin. Apa harta itu? Christ in you. Kemuliaannya belum dinyatakan. Itu baru pengharapan. Christ in you, the hope of glory. Nanti dinyatakan ketika Tuhan Yesus datang. Orang Kristen biasa menyebut kedatangan kedua kali, walaupun itu nggak ada di Alkitab. Pendeknya kedatangan yang di puncaknya itu. Disitulah baru putra-putra Elohim, umat pilihan Tuhan di dalam konteks perjanjian baru itu. Itu baru dinyatakan kemuliaannya. Tapi sekarang kemuliaan Tuhan yang termanifestasi dalam umat pilihannya di zaman konteks perjanjian baru ini, itu bersifat batiniah. Tidak terlihat dengan mata jasmani, itu maksudnya. Karena hartanya di dalam batin. Gimana kita bisa melihat? Ya, kemuliaan gereja mula-mula itu di dalam batin. Secara mata jasmani malah nggak kelihatan. Banyak pengikut Yesus pada mulanya orang, coba baca dulu ya. Orang-orang yang sederhana. Coba dulu kita baca ya, orang yang dipilih Tuhan itu. 1 Korintus pasal yang pasal 1 ayat 26 ya. Ini saya menyatakan dulu ya, bukti-bukti ya. Gereja mula-mula itu kemuliaannya itu batinia. Kemuliaan Tuhan yang termanifestasi dalam konteks ini. Karena perjanjian baru juga perjanjian yang batinia. Kalau saudara baca di Yeremia 31 ayat 31 atau dalam Ibrani pasal 8 itu jelas. Hukum Tuhan yang tadinya di luar loh batu masukkan ke dalam batin. Dengan efek mereka akan mengenal Tuhan secara batiniah pengenalannya. Ya. Coba bisa baca dulu ini ya. Yang dipilih Tuhan itu di antara dalam konteks perjanjian baru ini. Tapi nanti jangan salah ya. Bukan berarti orang umat pilihan Tuhan mesti yang miskin, bodoh, tolol dan sebagainya begitu. Bukan itu. Tunggu dulu ya. Kita baca dulu ya. Tenang dulu ya. Coba dulu ya. 1 Korintus 1 ayat 26. Saya pakai ILT ya. Sebab kamu melihat panggilanmu, saudara-saudara, bahwa tidak banyak yang berhikmat, maksudnya secara manusia. Secara daging ya, tidak banyak yang berhikmat secara daging. Tidak banyak yang berkuasa, maksudnya orang-orang pembesar yang berotoritas, yang punya jabatan apa sih, enggak banyak yang gitu. Tidak banyak yang terpandang, berarti orang sederhana. Ayat 27, akan tetapi Elohim telah memilih apa yang bodoh dari dunia. Ini ingat ya konteks yang baru ya. Supaya dia dapat ini tujuannya mempermalukan mereka yang berhikmat. Dan Elohim telah memilih apa yang lemah dari dunia. Supaya dia dapat mempermalukan apa yang kuat. Dan Elohim telah memilih apa yang tidak terpandang dan apa yang hina, apa yang tidak berarti, supaya dia dapat menjandakan apa yang berarti. Ya. Dan seterusnya kita baca. Intinya kurang lebih begini. Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atau termanifestasi dalam umatnya dalam konteks perjanjian baru itu bersifat batinnya. Bahkan kalau kelihatan umat pilihan Tuhan secara lahiriah, dia kayak seperti ini kelihatannya. Bodoh, lemah, tidak terpandang dan sebagainya. Jangan cepet-cepet dulu langsung bilang, oh berarti umat pilihan Tuhan itu sepanjang zaman itu berarti orang bodoh, tolol, bego dan sebagainya. Jangan begitu dulu. Ini kita lihat dulu, karena ada sejarahnya ini kemuliaan. Karena kemuliaan gereja mula-mula itu udah berubah sekarang menjadi kemuliaan lahiriah, denominasi itu, ya. Ada sejarahnya itu, kenapa dia tadinya ini kemuliaannya jelas, kemuliaan batinia, gereja mula-mula itu jelas itu. Kebanyakan orang-orangnya bahkan orang-orang yang ya lihat aja yang orang dipilih Yesus itu, murid-muridnya lah, yang 12 itu lah, kita lihat dulu. Yang dipilih emangnya orang-orang Sanhedrin ya, kayak Nikodemus, Gamaliel, orang-orang terpandang atau kayak apa sih dipilih yang ketua Sanhedrin itu? Apa orang-orang yang begitu Yesus pilih?
Enggak, yang dipilih Yesus tuh nelayan. Ya kita tahu lah, mereka nggak sekolah rabi-rabi itu yang enggak lah. Nelayan, ya pejuang, ada pengungut cukai. Orang malah yang tersingkir. Itu pengungut cukai itu dibenci oleh orang-orang Yahudi karena dianggap itu pengkhianat bangsa ini. Karena dia ngambil pajak dari bangsanya sendiri itu bagi ke sana ke orang Roma. Jadi orang-orang sederhana, orang-orang yang tersingkir tidak terpandang lah ya. Yang dipilih Tuhan itu ya. Tentu ada Paulus juga seorang yang sekolahan rabi juga itu, murid Gamaliel, orang yang punya jabatan tadinya kan. Nah, sekarang kita lihat dulu ketika Paulus membuktikan dia pelayan Kristus, apa yang ditonjolkannya? Nah, ini ya, di Korintus juga kita lihat ya. Pasal 11, 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Ini waktu itu kan Paulus itu di jemaat Korintus itu dia berhadapan dengan guru-guru palsu. Nah, guru-guru palsu ini menantang mengungkapkan kemuliaan yang lahiriah. Sementara Paulus mengungkapkan kemuliaan batiniah. Ini dia kemuliaan yang ini, kemuliaan batiniah nih. Pasal 11 2 Korintus ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Maksudnya guru-guru palsu itu pelayan Kristus itu? Aku berbicara seperti di luar diriku. Aku lebih lagi katanya. Dia sedang buktikan nih bahwa aku pelayan Kristus. Jadi buktinya begini. Dalam kerja keras berkelimpahan, maksudnya kerja banting tulang. Dalam penyesahan sering dipukul itu Paulus itu teramat sering. Dalam bahaya maut kerap kali sering ya. Dari orang-orang Yahudi aku telah menerima 5 kali dipukul di sinagoga itu. Kalau orang yang dianggap sesat itu dipukul itu, dicambuk ya. Cambukannya itu 40 kurang 1, jadi 39 kali dicambuk. Jumlah Paulus digebukin itu di sinagoga itu sekitar disebutnya sih 5 kali. Ya itu kan dipermalukan, itu aja udah dipermalukan lah ya. Kemudian 3 kali aku telah didera itu dilemparin batu, yang sekali waktu dilempari batu sudah disangka mati ya. Kira-kira begitulah ya. Mengalami karam kapal. Dalam perjalanan kerap kali berada dalam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari bangsaku sendiri, bangsa-bangsa lain, bahaya dari bangsa-bangsa lain. Ayat 7, kerja keras, jerih payah, kerap kali ya, kelaparan, kausan, kerap kali berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian dan sebagainya. Coba dulu perhatikan ya, tangkap dulu lah. Di sini Paulus sedang membuktikan kalau seorang pelayan Kristus itu dalam konteks perjanjian yang benarnya ini, gereja mula-mulanya ini ya, itu kemuliaannya sama sekali tidak lahiriah, tapi kemuliaan batinnya kayak gini nih. Coba saudara bedakan langsung aja dulu dalam dunia kekristenan sekarang ini ya. Kalau dibilang pendeta besar, kan ini ada ajaran teologi yang disebut entah teologi makmur, teologi suksesan atau prosperity teaching atau apalah, terserah saudara menyebut namanya. Yang menyatakan ya bahwa kalau orang ikut Tuhan dia mesti kaya, sehat, makmur, apa semuanya yang begitu, yang lahiriah kemuliaan jadinya. Maka kalau dalam dunia kekristenan disebut pendeta besar, saudara harus tahu itu yang dimaksud besar itu bukan batiniahnya. Bukan kemuliaan batiniahnya besar ya, pewahyuannya akan Tuhan, cintanya akan Tuhan, pengabdiannya yang luar biasa besar kepada, bukan itunya yang dimaksud pendeta besar itu pada umumnya lah ya. Gak usah lah kita tahu lah yang dimaksud pendeta besar itu berarti dia kaya ya, tentu banyak gedungnya besar, pengikutnya banyak ya, sekolahnya hebat dan sebagainya. Yang lahiriah itu, yang besarnya itu ya, bukan yang batiniah, bukan harta yang batiniah dalam batin, bukan itu, bukan pewahyuannya. Malah kadang-kadang pendeta besar ini ngomongnya tambah besar tambah ngawur, tambah nggak ngerti Alkitab ya, karena dia berusaha mengatakan yang jasmani sih bagaimana ya. Coba dulu ya, kita lihat dulu dia. Ini udah dinubuatkan oleh Alkitab bahwa kemuliaan gereja mula-mula akan bergeser. Kemuliaan Tuhan yang termanifestasi dalam gereja mula-mula akan bergeser dari yang batiniah menjadi yang lahiriah. Sudah dinubuatkan. Alkitab jelas berbicara soal itu. Mari kita lihat dulu. Saya nggak usah pakai ayat aja karena sering saya ngomong ini. Tapi saya mau jelaskan kepada saudara.
Kita umat pilihan Tuhan. Nah, ini mudah-mudahan ini ditangkap oleh umat pilihan Tuhan, didengar itu. Awalnya gereja mula-mula ini kenapa tadinya kok kemuliaannya batinia? Kalau kita lihat ya, nggak usah kita baca, ada banyak ayat-ayatnya. Tapi yang tadinya kemuliaannya batinia, ya, Christ in you, Kristusnya dalam batin, hartanya dalam batin, dalam bejana tanah liat. Kenapa tadinya itu jadi bergeser menjadi yang lahiriah? Tadinya nggak ada gedung dalam 200 tahun pertama, nggak ada gedung, nggak ada yang namanya organisasi, nggak ada yang namanya program-program yang kayak yang sekarang itu. Kenapa kok bergeser dia sekarang? Ini awalnya. Dalam Kisah Para Rasul 20 itu Paulus bilang, dari antara kalian, pada para penatua itu, kalian akan tarik murid-murid kepada dirimu. Bukan hanya ditarik muridnya, uangnya juga. Otoritas mulai berlaku. Kalian mulai menaklukkan kaum awam. Kalian menganggap diri kalian pemimpin. Nah, sehingga murid-murid yang tadinya terfokus kepada Christ in you, yang di dalam batin, sekarang murid-murid menjadi fokus kepada para pemimpin, baik dengan gedung yang dibangunnya, baik melalui program-program kalian, organisasi kalian. Itulah makanya gereja pecah yang dari organisme menjadi ribuan denominasi atau organisasi pecah itu. Denominasi itu besar memang. Dia itu yang Alkitab menyebutnya Babel. Mari saya sebut dulu, ya. Kok aneh ya, Babel itu mulai dari kitab Kejadian ada Babel, bahkan sampai kitab Wahyu. Dan Babel itu dilabelkan, disimbolkan kepada perempuan, yaitu gereja. Perhatikan dulu Daniel pasal 4 ini, ya. Ayat 28 ya, atau 29 lah, atau langsung 30 lah. Berkatalah raja, ini Nebukadnezar kasusnya, ini Raja Babel ini ya, yang menghantam orang Israel itu. Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ini spirit daripada raja yang namanya Nebukadnezar yang membangun Babel. Spiritnya apa? Dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku, ya. Tapi anehnya Babel ini disimbolkan masuk kepada perempuan yang di sini. Di mana-mana perempuan itu di Alkitab selalu simbol daripada gereja. Mengapa? Karena Kristus itu, Adam itu simbol daripada Kristus. Kalau di surat Roma sudah lihat Adam itu simbol Kristus itu. Maka mempelainya perempuan itu simbol daripada gereja. Di kitab Yahya ada dua perempuan. Pertama perempuan pasal 17-18 yang simbolnya Babel, dengan perempuan yang melahirkan putra itu yang di pasal 12. Kita nggak bicara dulu itu. Ini aja dulu. Siapa Babel ini? Siapa perempuan ini? Ini perempuan dibilang si pelacur ya, karena bukan mempelai. Tapi dia ngaku mempelai, tapi dia cuma pelacur. Pelacur itu menerima benih banyak dari suaminya, dari laki-laki. Ya benih firman, ya benih tradisi, benih teologi makmur, benih semuanya masuk situ. Ya, akhirnya jadi pelacur dia perempuan ini. Tapi tetap ngaku saya gereja, ya itu ngakunya. Ya. Tapi coba perhatikan dulu, siapa nih perempuan ini? Perhatikan dulu yang di ini aja lah ya. Ayat 5, pasal 17. Dan pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia, misteri ini memang. Karena dia nggak harus dilihat oleh orang yang melihatnya. Babel besar. Ya, ibu daripada perempuan pelacur. Ayat 18, siapa ini Babel ini? Siapa perempuan ini? Ayat 18. Perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar, ya. Kota besar ini siapa? Pasal 18 ini dikatakan ayat 2. Sudah ribu Babel, kota besar itu. Jadi perempuan itu adalah kota besar, dan kota besar itu adalah Babel. Jadi perempuan ini, gereja yang disimbolkan Babel, itu spiritnya kayak Nimrod yang pertama bangun, cari nama. Atau Nebukadnezar ini yang dia membangun dengan kekuatan kuasanya untuk kemuliaannya, bukan kemuliaan Tuhan. Denominasi pecahan-pecahan itu dibangun untuk kemuliaan manusianya, untuk kemuliaan pemimpinnya itu loh. Ya, ini kan bisa disangkal. Itu bukan kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan itu harusnya batinnya. Perhatikan bedanya itu. Gereja mula-mula bandingkan ya dengan yang sekarang ini. Coba dulu. Ya, ini untuk umat pilihan Tuhan aja yang melihat lah. Saya jelas itu melihat pergeseran antara gereja mula-mula yang kemuliaan Tuhan itu termanifestasi secara batinnya,
Bergeser dia sepanjang abad, perlahan-lahan dia itu bergeser. Ya, dengan masuknya hierarki ya. Katolik itu hierarki itu sudah settle barangkali abad 5 abad 6 ya. Dengan masuknya ajaran-ajaran teologi sukses ya. Dengan para pemimpin narik murid-murid, cabik-cabik lah ini gereja ya. Cabik-cabik menjadi ribuan denominasi. Ini denominasi ini jelas ini kerajaan-kerajaan manusia ini. Kemuliaan manusia ini jelas. Spiritnya Raja Nebukadnezar dalam bangun Babel itu dia spiritnya. Bangun gedung besar-besar itu, apalagi kekristenan kan diterima waktu itu di tahun 313 itu, terima oleh Konstantinopel itu. Kaisar itu. Konstantin bukan Konstantin. Mulai situ bangun gedung-gedung besar, mulai. Yang tadinya batiniah, kemuliaan Tuhan yang termanifestasi itu gereja mula-mula itu batiniah, bergeser menjadi kemuliaan yang lahiriah. Sekarang inilah ya. Tapi tetap Tuhan punya umat pilihannya sepanjang zaman yang kemuliaannya tetap batiniah. Nah, ini dia. Tapi ada saatnya di Roma pasal 8 itu pasal 8 1921. Disitulah saat kedatangan Tuhan. Tuhan menyatakan menampilkan kemuliaannya itu ya, putra-putra Elohim itu nanti ya, umat pilihan Tuhan itu yang tiap zaman tuh yang kemuliaannya batinnya nanti akan tampil. Itu dulu ya sebagai penutup ya. Barang 2-3 menit lagi nih ya. Ini pengharapan ini kan luar biasa ini ya. Umat pilihan Tuhan saat ini kemuliaannya batinnya, katakanlah dia tersingkirlah dalam kekristenan. Menjadi orang-orang yang marginal. Karena enggak ikut ambil bagian di sini dalam kemuliaan lahiriah ya, ke ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus dan sebagainya. Enggak. Perhatikan di sini ya. Paulus bilang, ini pasal 8 bicara soal glorification by faith. Ayat 18 ya, BTILT ya. Sebab aku memperhitungkan bahwa penderitaan pada saat sekarang, ini ya, umat pilihan Tuhan pada saat sekarang tersingkir, terbuang, ada banyak tantangan, masalah. Kelihatannya nggak diberkati lah ya. Paulus bilang, penderitaan, termasuk Paulus juga ya, penderitaannya itu bilang. Dia bilang tidaklah sebanding. Aku memberikan bahwa penderitaan pada saat sekarang tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan segera disingkapkan kepada kita. Kemuliaan umat pilihan Tuhan itu nanti. Sekarang ini dia masih dalam batin, kemuliaan umat pilihan Tuhan itu dalam batin. Tapi nanti, luar biasa ya. Karena kemuliaannya sedemikian sehingga kita mendapat tubuh baru, melayani berjaman-jaman, memulihkan ciptaan. Oh, itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Tapi saat ini kemuliaan umat pilihan Tuhan adalah batinnya. Sabar ya, saudaraku. Kita kuatkan hati kita. Teruslah kita berjuang untuk kemuliaan Tuhan yang dalam batin. Terus kita ikut Tuhan. Nanti dia akan tampil juga. Haleluya.